Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Vina Hiasa MA. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kisah Ramayana. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Ptita Rahmat, NPM A1A021042, beserta teman-teman saya, Putri Adinda Lustia dengan NPM A1A021051, Glarita Citra Veronica Panjaitan dengan NPM A1A021059, Zikra Pahira dengan NPM A1A021063, Raka Alfaras Dwiki dengan NPM A1A0211064. Kisah Ramayana. Ramayana adalah sebuah epos populer yang berasal dari India. Epos ini memuat kisah cinta antara Rama dan Sinta. Dalam bahasa Sanskerta, Ramayana berasal dari kata Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama. Pengarang kisah Ramayana ini yaitu Valmiki atau Balmiki. Ramayana terdapat pula dalam Khazanah Sastra Jawa dalam bentuk kakawin Ramayana. Dalam bahasa Melayu, didapati pula hikayat Seri Rama yang isinya berbeda dengan kakawin Ramayana dalam bahasa Jawa dan Bali kuno, yaitu wayang dan sandra tari. Di India, dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau Sapta Kanda, yaitu 1. Balakanda, kedua Ayudhya Kanda, ketiga Aranya Kanda, keempat Kiskindha Kanda, kelima Sundara Kanda, keenam Yudha Kanda, dan ketujuh Uttara Kanda. Sapta Kanda Ramayana 1. Balakanda menceritakan Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Prabu Dasarata berputra 4 orang, yaitu Rama, Bharata, Laksamana, dan Satruk. Kitab Balakanda juga menceritakan kisah Sang Rama yang berhasil memenangkan Sayembara dan memperistri Sita, putri Prabu Janaka. Yang kedua, Ayodhya Kanda menceritakan Sang Dasaranta yang akan menyerahkan kerajaan kepada Sang Rama, tetapi dihalangi oleh Dewi Kekayi. Katanya, dia pernah menjanjikan warisan kerajaan kepada anaknya. Ketiga, Aranyakanda, kitab ketiga epos Ramayana yang menceritakan bagaimana Sang Rama dan Laksamana membantu para tapa di sebuah asrama mengusir sekalian raksasa yang datang mengganggu. 4. Kiskindhakanda menceritakan bagaimana Sang Rama amat berduka cita akan hilangnya Dewi Sita, lalu bersama Laksamana ia menyusup ke hutan belantara dan sampai di gunung Resimuka. Maka di sana berkelahilah Sang Kerasubali melawan Sugriwa memperebutkan Dewi Tara. 5. Sundara Kanda menceritakan kisah tentara Kiskindha yang membangun jembatan Situbanda yang menghubungkan India dengan Alengka. Hanuman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan menghadap Dewi Sinta. 6. Yudha Kanda menceritakan kisah pertempuran antara Laskar Kera Rama dengan pasukan raksasa Rawana. Dalam pertempuran, Rawana gugur di tangan Rama oleh senjata panas sakti. Rama pulang dengan selamat ke Ayodhya bersama Dewi Sita. 7. Uttarakanda menceritakan kisah pembuangan Sita karena Rama mendengar desas-desus dari rakyat yang sangsi dengan kesucian Sita. Kemudian Sita tinggal di pertapaan Resi Walmiki dan melahirkan Kusa dan Lawa. Kebudayaan dalam kisah Ramayana tidak hanya pengaruh agama, saat penyebaran cerita ini terdapat pula kontras sejarah kebudayaan yang cukup erat antara agama Hindu di Asia dan di India.
Kontrak ini meliputi seluruh elemen yang ada di dalam kehidupan, khususnya nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita Ramayana. Ramayana telah memainkan peran penting dalam proses perpindahan dan penyebaran elemen Hindu di India ke negara-negara di Asia. Nilai-nilai Hindu diserap dengan memperhatikan kebudayaan asli negara itu. Jika nilai itu tidak bertentangan akan diambil, sedangkan jika nilai itu bertentangan akan dibuang. Unsur intrinsik yang terdapat dalam kisah Ramayana. Tema kepahlawanan, percintaan, kesetiaan. Alur pada cerita Ramayana yaitu alur maju, karena dijelaskan secara kronologis. Sudut pandang orang ketiga, yang pertama latar tempat yaitu kerajaan Langka, hutan Dadakan, istana Janaka, kerajaan Ayodhya. 2. Latar suasana, yaitu menegangkan sukacita, haru, sedih, dan duka. Adapun tokoh dan penokohannya, 1. Rama, yang mana memiliki penokohan baik hati, bijaksana, patuh, dan setia. 2. Sita, memiliki penokohan setia, sopan, suci pikiran dan hatinya. 3. Ada tokoh Rawana yang memiliki penokohan yang berwatak angkara murka, penganiaya, dan pengkhianat. 4. Ada tokoh Laksana dengan penokohan setia dan tak kenal takut. 5. Ada tokoh Dasarata dengan penokohan baik hati, pemurah, dan selalu menepati janji. 6. Ada tokoh Kaikeyi dengan penokohan iri hati, suka menghasut, dan menyebar fitnah. 7. Ada tokoh Hanuman dengan penokohan pemberani, sopan santun, tahu harga diri, prajurit ulung, waspada, teguh dalam pendirian, rendah hati, kuat, dan tabah. 8. Tokoh Supamaka dengan penokohan suka berbohong, bernafsu besar, dan mudah jatuh cinta. 9. Tokoh Sugriwa dengan penokohan setia kawan dan berpegang pada janjinya. Yang ke-10 tokoh Wibisana dengan penokohan anak yang paling baik. Yang ke-11 tokoh Indrajit dengan penokohan seorang yang sering merepotkan bala tentara. Adapun unsur ekstrinsik yang terdapat dalam kisah Ramayana. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun cerita di luar sastra. Unsur ekstrinsik dalam hikayat Ramayana sebagai berikut. 1. Hubungan manusia dengan Tuhan. 2. Hubungan manusia dengan manusia. 3. Hubungan manusia dengan alam sekitar. 4. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Unsur ekstrinsik dalam hikayat Ramayana sebagai berikut. 1. Hubungan manusia dengan Tuhan. A. Berdoa. B. Bersyukur. C. Memuji Tuhan. D. Beribadah. 2. Hubungan manusia dengan manusia. A. Keakraban. B. Memberi semangat. C. Persaudaraan. D. Sikap kekeluargaan. E. Taat. F. Memberi nasihat. G. Setia kawan. Hubungan manusia dengan alam sekitar. A. Memuji hubungan alam. 4. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. A. Kasih sayang. B. Pantang menyerah. C. Rela berkorban. D. Bela negara. E. Sabar. F. Niat baik. G. Pemaaf. H. Introspeksi diri. Amanat. Sebenarnya kisah Ramayana ini memberikan ajaran hidup yang sangat luas sekali, terutama kepada muda-mudi. Ajaran itu meliputi ajaran moral, ajaran politik, dan peperangan, dan ajaran tentang cara hidup mulia. Salah satu amanat yang dapat diambil adalah kita harus tetap patuh dan hormat pada orang tua, walaupun kadang keputusan mereka mungkin menyakiti hati kita. Kita sebagai seorang anak juga tidak boleh marah kepada orang tua. Hal ini dapat digambarkan pada adegan ketika Rama meminta Bharata untuk tidak lagi marah kepada ibunya atas perlakuan Kaikeyi kepada Rama.